Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia di bumi dan di langit. Pemirsa, malam ini saya hadir kembali untuk memberikan tanda-tanda alam atas pisian, atas perenungan saya sendiri, dan alhamdulillah kami masih berhubungan dengan leluhur kami secara energi, secara misteri, dan beliau-beliau ini tetap mencintai turunannya, cucu-cucunya, anak-anaknya untuk hidup dan kehidupan di atas bumi, untuk menuntun diri pribadi seseorang dan mengarahkan kepada kebaikan-kebaikan, kepada kesehatan, kejujuran, perbuatan baik selama kita hidup di bumi yang indah ini. Pemirsa, saya tidak tahu, tiba-tiba saya ada keinginan untuk menyampaikan sesuatu melalui video ini karena saya masukkan dalam TikTok saya ternyata terbatas dengan waktu. Supaya saya bebas untuk menyampaikan, maka saya membuat video ini. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kesalahan, kelalaian, kelemahan diri saya dalam menyampaikan hal ini. Bukan berarti saya menggurui atau menuturi Bapak Ibu para sepuh benih sepuh, tapi ini menjadi sebuah apresiasi diri sendiri untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia di atas bumi, yang berkaitan dengan alam semesta, berkaitan dengan Allah yang Maha Kuasa dan para leluhur kita yang masih ada di alam semesta ini. Kemarin saya membuat video untuk mengingatkan semua orang, semua manusia untuk kembali menghargai air. Pada saat itu saya buka dengan bahwa air ini menguasai hajat hidup manusia di atas bumi. Selama manusia masih ada, masih hidup, maka air menjadi dominan dalam kehidupannya, termasuk 70% manusia terdiri dari air. Bumi 40% mengandung dengan air, dan air selalu ada dalam kehidupan, dan manusia bersyukur karena Tuhan yang mencintai umatnya, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Tinggi, yang Maha Suci, tetap mencintai kita sebagai umat-umatnya, maka menghadirkan air dalam kehidupan kita, baik itu air tanah, air hujan, air laut, air sungai, air danau, dan sebagainya. Kita tidak bisa membayangkan kalau tidak ada air di bumi ini, karena air juga mengandung oksigen, air juga bermanfaat untuk kehidupan. Secara kesehatan kita membutuhkan air untuk memenuhi unsur air di dalam diri kita. Secara kesehatan, air juga untuk menyebabkan menghapus haus atas air, menghilangkan stres, menghilangkan lelah, capek, itu adalah air. Oleh karena itu,
saya selalu ingatkan sebelum terjadinya air bah besar di Aceh dan Sumatera, saya tidak lupa terus mengingatkan tentang air kepada semua makhluk hidup, manusia utamanya, kembalilah kepada air. Dan saya jelaskan di dalam TikTok live saya bahwa manusia hidup tanpa air adalah tidak hidup. Oleh karena itu air selalu digunakan sejak zaman dulu, sejak leluhur kita semuanya menggunakan air. Misalnya untuk doa maka ada percikan air, baik percikan air untuk orang-orang umat Hindu, percikan air untuk orang-orang Kristen merendam manusia di sungai oleh Yesus Kristus. Dan di dalam ilmu Jawa manusia dimandikan air kembang sebagai perwujudan dari kembalinya jati diri manusia terhadap alam, karena di situ air dan kembang ini diambil dari semua hasil karya bumi. Yang menumbuhkan kembang adalah bumi, maka kita menggunakan kembang sebenarnya adalah menghargai bumi yang selalu ada dan selalu setia dalam kehidupan manusia. Bagaimana tidak setia? Bumi ini selalu diinjak-injak, dipacul, dibor, dikencingi, dibuanglah kotoran-kotoran ke dalam bumi. Tetapi bumi tidak pernah berbuat jahat kepada manusia. Justru bumi terus memberikan makanan, teduhan kepada manusia. Maka semua makhluk hidup di bumi, apakah itu manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, buah sayuran, itu mengambil sari-sari patinya dari bumi. Dan jangan lupa bahwa manusia diciptakan Tuhan dari tanah, yang percontohannya adalah tanah adalah manusia. Dan pada saat nanti kita kembali kepada Tuhan, maka kita akan kembali kepada tanah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah kembali ke tanah. Oleh karena itu, di kesempatan malam hari ini saya akan kembali mengingatkan kepada semua makhluk hidup, semua manusia, terutama manusia, adalah bahwa di dalam tubuh manusia mengandung 4 unsur. Suka tidak suka, senang tidak senang, setiap manusia terdiri dari 4 unsur, dan 4 unsur ini akan dipengaruhi oleh hukum-hukum alam yang berjalan apapun keadaannya. 1 adalah unsur air. Unsur air ada dalam diri manusia, dan tekanan bumi dan langit mempengaruhi perjalanan aliran air dalam tubuh manusia, mempengaruhi perjalanan air di langit dan di bumi. Yang kedua adalah api. Dalam diri manusia adalah api. Api inilah yang membakar, yang mempengaruhi pola pikir manusia, yang menyebabkan emosi, pikiran jelek, terburu-buru. Ini adalah api. Dan unsur api juga dipengaruhi oleh unsur alam semesta,
yaitu dipengaruhi oleh gravitasi atau hukum gravitasi alam semesta. Unsur yang ketiga adalah udara. Manusia harus bersentuhan dengan udara karena kita tahu bahwa selama kita hidup, maka bukti Allah sangat menyayangi manusia adalah nafas. Kita tidur dengan tenang, dengan nyenyak. Setelah kita bangun, kita sadar bahwa kita masih bernafas. Artinya apa? Artinya bahwa kita masih dicintai oleh Allah, masih dicintai oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dan masih dikehendaki oleh alam semesta, masih hidup dan berkarya di bumi ini. Maka nafas adalah udara. Jangan sampai udara nafas ini terhalang oleh sesuatu yang menyebabkan kita tidak bisa bernafas. Banyak sekali teman-teman sesepuh-sepuh kita yang kemudian sedo meninggal, kebanyakan karena terhambatlah pernafasannya sehingga beliau tidak sanggup dan dipanggil Tuhan dengan cepat. Oleh karena itu, yang saya ingatkan pertama, tolong hargai udara, tolong hargai nafas. Karena udara ada oksigen ini, kalau tidak ada di bumi, maka semua makhluk hidup akan mati. Karena proses perkembangan fotosintesis ini adalah memerlukan oksigen yang ada di dalam udara, membutuhkan matahari sebagai pusat api, dan membutuhkan klorofil sebagai bagian daripada bumi. Proses alamiah ini tidak bisa dibantah ada dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, kalau saya bicara masalah 4 unsur tadi, maka saya ingat akan pusaka Jawa yang disebut dengan keris. Sekarang ini anak-anak muda sudah lupa, sudah meremehkan tentang keris yang dianggapnya adalah kuno, zaman kuno, nggak boys, nggak modern. Karena yang dilihat oleh generasi muda ini adalah bentuknya senjata yang tajam, panjang. Tapi anak-anak muda tidak diajarkan, tidak diarahkan, tidak diingatkan, dan tidak diberikan kesadaran bahwa bumi Nusantara ini memerlukan sebuah keris sebagai penyangga kehidupan manusia di bumi di Nusantara. Sejak zaman Kenarok kemudian berkembang ke kerajaan-kerajaan besar, semuanya membicarakan tentang pusaka keris. Keris bisa menjadikan malapetaka, keris juga menjadikan sebuah kewibawaan, keris bisa menjadikan status sosial. Maka keris adalah sebuah bilah panjang, tajam, tapi mengandung 4 unsur yang tidak bisa dipisah-pisahkan satu sama lain. Di dalam keris ada udara. Udara ini melambangkan bilahnya. Bilah keris itu adalah bentuk udaranya. Apinya adalah keris ditempa di atas api.
Airnya setiap membuat keris selalu ditempa dengan api, kemudian dicelupkan ke dalam air untuk membuat keseimbangan di dalam besinya antara air dan api. Kemudian buminya atau tanahnya adalah sang empu pembuat keris, ya adalah sesepuh, sosok manusia sepuh yang ahli. Empu-empu ini adalah pekejawantahan daripada tanah atau bumi itu sendiri. Sehingga di dalam pusaka itu 4 unsur akan melingkupi pusaka Nusantara yang disebut dengan keris. Dan keris bukan hanya sebagai bentuk simbol atau sebagai pajangan ya di museum-museum, tetapi keris ini adalah lambang kekekuatan, ketokohan, kekuatan seseorang yang memiliki pusaka keris. Nah, 4 unsur ini terikat dengan hukum alam. Yang pertama adalah hukum energi, yang kedua adalah hukum gravitasi, yang ketiga adalah hukum kekekalan energi. Makanya setiap sesepuh yang mempunyai pusaka keris yang ampuh pasti akan diturunkan kepada anak cucunya. Yang mengendaki diturunkannya bukan orang tua kita, bukan kakek nenek kita, tapi pusaka itu sendiri yang memilih mana anak turun kita yang mampu memegang, memelihara dan menjaga pusaka leluhurnya. Oleh karena itu tidak bisa keris sakti dipaksakan untuk diberikan kepada anak cucu kita yang tidak digendaki oleh pusaka itu sendiri. Sekarang ini, malam ini, saat ini saya mengingatkan kembali yang kemarin adalah air, tapi saat ini, hari ini, mulai hari ini sampai tahun depan ini, waspadalah dengan air, api, udara, dan tanah. Itu yang saya mendapatkan petunjuk alam semesta, petunjuk kalbu saya, bahwa mulai hari ini, sekarang, saat ini, sampai tahun baru, setiap manusia untuk waspada dan hati-hati terhadap air, api, angin, dan tanah. Ini adalah bentuk daripada kasih sayang para leluhur kita kepada kita, selalu mengingatkan sesuatu setiap sebelum akhir tahun. Pembukaan tahun baru akan menyebabkan perubahan-perubahan kosmik, perubahan alam semesta, perubahan kuantum yang akan mempengaruhi kehidupan manusia di atas bumi. Oleh karena itu, hari ini, sekarang, saat ini, saya ingatkan kepada teman-teman, saudara, para sepuh sepuh untuk tidak menyia-nyiakan, tidak mengentengkan, tidak meringankan yang disebut dengan 4 unsur tersebut. Yang pertama adalah udara, kedua adalah api, yang ketiga adalah angin, udara angin, yang keempat adalah tanah. Mudah-mudahan 4 unsur ini difahami dengan sungguh-sungguh kepada semua yang mendengarkan video ini, karena saya yakin dalam kalbu setiap orang yang mendengarkan apa yang saya sampaikan pasti sudah ada getaran energi untuk
menuju kepada kesadaran sejati dan tahu maksud tujuan daripada yang saya sampaikan ini. Pasti akan tahu dengan sendirinya maksud tujuan dari video ini. Selama menjelang akhir tahun, hati-hati kepada semua orang yang bepergian. Hindari bukit, hindari laut, hindari tempat-tempat yang tinggi, karena semuanya ini terpicu oleh 4 unsur itu sendiri. Oleh karena itu, tahun baru sebagai lambang pergantian tahun, seperti yang sudah memberikan rencana-rencana besar untuk tahun berikutnya, saat ini tidak perlu membuat agenda-agenda besar 1 tahun kemudian, karena kita hidup di alam kosong dan hanya Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang menggerakkan kita, menuntun kita sendiri dalam kehidupan kita di atas bumi, setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Dan yang diajarkan kepada diri saya, janganlah kita selalu memohon seakan-akan kita tidak punya apa-apa dan seakan-akan kita mengatur Tuhan. Kita tidak boleh mengatur Allah yang sudah kuasa, sudah tinggi, sudah suci, sudah maha kaya, maha kasih sayang. Tidak pantaslah kita kalau selalu mohon. Kita hanya diminta oleh Allah yang Maha Kuasa untuk mengingat. Ingatlah aku atas keberadaanku di dalam dirimu yang tidak jadi urat nadimu. Akan tetapi mengapa saat aku datang kepadamu, kamu tidak melihat aku, tidak merasakan kehadiranku? Itulah Allah mengeluh dan menyindir kita. Mengapa Allah saat mengunjungi kita tidak ada di tempat, kita tidak tahu kehadiran beliau, tidak merasakan kehadiran energi beliau. Oleh karena itu, saat ini, hari ini, janganlah kita terlalu berdoa dengan memohon. Justru yang utama adalah mengucap syukur. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Kau masih memberikan kami nafas, Kau masih memberikan energi kehidupan, Kau masih mampu menggerakkan akal budi pikiran, menggerakkan panca indera kita untuk tetap hidup di bumi, dan tugas kami adalah memberikan keindahan bumi yang sudah indah, memberikan kemakmuran di atas bumi yang sudah makmur. Oleh karena itu, jangan lupa lagi dalam setiap saat, setiap detik di mana kita berada. 1, ingatlah akan kuasa Tuhan yang Maha Kuasa. 2, jati diri kita. Dan ketiga adalah jangan lupa tujuan hidup kita di bumi ini. 3 ini harus kita ingat dalam kehidupan sehari-hari, karena inilah tujuan Allah yang Maha Kuasa menciptakan manusia. Dan kami juga tidak boleh meninggalkan orang tua, terutama orang tua perempuan, karena Allah telah meniupkan nafas kehidupan kepada janin di perut sang ibu kita. Maka secara ikhlas ibu kita dengan ikhlas dan baik
bahagia menerima cabang bayi kita selama 4 bulan 10 hari dalam perkembangan janin. Berarti ibu kita sudah mengorbankan dirinya, keinginannya, kesehatannya, nyawanya untuk kita sampai dengan kita lahir di rahim ibu. Oleh karena itu, Tuhan juga mengingatkan, janganlah engkau melupakan ibumu dan ibumu, dan jangan melupakan bapakmu, karena bapak ibu ini adalah tinggayoni manusia dalam kehidupan di bumi ini. Pemirsa, itu yang saya sampaikan dalam hari ini, sore ini, malam ini. Mudah-mudahan semua yang saya sampaikan difahami oleh pemirsa, mengerti tentang 4 unsur yang ada di dalam manusia, 4 hukum alam yang ada di alam semesta, dan 4 tujuan hidup manusia di bumi ini. Mudah-mudahan dalam perjalanan sampai dengan akhir tahun baru ini, kita semua diberikan kesehatan, diberikan kesadaran, kebahagiaan, kemakmuran, dan kelanggengan dalam hidup ini. Hilangkan segala kesedihan, hilangkan segala duka, hilangkan beban-beban kita, supaya kita diisi oleh alam itu sendiri dalam kehidupan yang baru, kehidupan yang lebih baik, lebih indah, dan lebih sejahtera. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingatkan kepada semuanya, sampai dengan akhir tahun ini, ingat 4 unsur yang ada di bumi adalah udara, api, tanah, dan air. Udara, api, tanah, dan air yang ada di bumi yang kita injak ini. 4 unsur ini mempengaruhi perjalanan kehidupan manusia di atas bumi sampai dengan pergantian tahun. Oleh karena itu, sekali lagi, mudah-mudahan kita semuanya diberikan berkah kesadaran hakiki, berkah kesucian kalbu, ketenangan pikiran kita, keringanan beban hidup kita, dan semuanya menjadikan lebih indah, lebih baik, lebih bahagia, dan lebih sejahtera. Dan jangan lupa, setiap rezeki yang kita terima di bumi ini ada sebagian hak untuk orang lain. Maka beramallah yang banyak yang kamu amalkan kepada banyak orang, tidak banyak uang, tetapi banyak orang yang kamu beri amal. Dan amal itu harus ikhlas, tidak melihat jumlahnya, tapi melihat keikhlasan kita masing-masing. Jangan lupakan anak-anak kecil, anak-anak yang menderita di jalan-jalan. Itu adalah memperkokoh kehidupan kita di bumi dan memberikan senyuman Allah kepada kita. Terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman sepuh bin sepuh yang kebetulan membuka video ini, dan mudah-mudahan bisa memahami apa yang saya sampaikan. Sekali lagi, saya mohon maaf, saya tidak ada keinginan untuk minteri, tidak ada keinginan untuk memberikan wejangan. Saya juga manusia biasa yang masih banyak dosa dan kesalahan, tapi ini hanya memberikan informasi yang kami terima dari leluhur kami untuk kemaslahatan manusia, terutama adalah anak-anak Jawa, anak-anak Putra Mataram, dimanapun berada. Sampai dengan akhir tahun ini, kita harus ingat
eling lan waspada. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Amin.